Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, polisi menangkap pelaku penyekapan dan tindakan asusila terhadap mahasiswi di Kota Makassar. Pelaku ditangkap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selamat datang. Selamat datang di Surabaya. Bajingan. Mantap, Bos. Hah? Mantap. Sampai pegang aku, Ikut aja kamu ya. Ikut aja. Ya. Pemirsa, penangkapan ini adalah hasil kerjasama antara Polrestabes Makassar, Polrestabes Surabaya, dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Pelaku sempat diminta untuk tiarap lalu diborgol menggunakan kabel tirs. Sebelumnya, mahasiswi rantau asal Kalimantan disekap dan diperkosa oleh pelaku berinisial DR berusia 29 tahun. Kejadian tersebut bermula saat korban melihat lamaran kerja sebagai babysitter lewat media sosial. Korban dinyatakan lulus saat mendaftar dan diminta untuk datang ke salah satu rumah di perumahan komersil yang belakangan diketahui rumah itu merupakan rumah yang dikontrak pelaku selama 3 hari. Warga sekitar langsung memberikan pertolongan dengan cara membuka tangan korban yang terikat. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini, kita terhubung dengan Kapolres Makassar, Kombes Pol Arya Perdana. Pak Arya, selamat siang. Selamat siang, Mas. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Arya. Apresiasi kepada pihak kepolisian yang berhasil menangkap pelaku. Kita awali dengan ingin mengetahui cerita sebenarnya seperti apa proses penangkapan pelaku, Pak. Ya, jadi untuk proses penangkapan pelaku sendiri setelah kami melakukan pendalaman terhadap kasusnya, dan kita mendeteksi keberadaan pelaku ini yang kita perkirakan dia akan kembali ke daerah asalnya, kan mengakunya orang Sumatera ya. Ternyata dia berangkat ke Surabaya menggunakan kapal laut. Nah, setelah terdeteksi, lalu kami upayakan untuk melakukan pencegatan di Surabaya ketika masih di perjalanan si pelaku ini. Akhirnya bekerjasama dengan Polrestabes Surabaya, bekerjasama dengan Polres Tanjung Perak, sehingga begitu tersangka itu turun dari kapal, langsung dilakukan penyergapan dan penangkapan terhadap pelaku yang memang sudah terdeteksi. Baik, Pak Arya, berkaitan dengan motif ya, sebelumnya kami juga beritakan bahwa sempat beredar informasi bahwa rumah itu adalah rumah yang disewa selama 3 hari. Modusnya sebenarnya seperti apa, Pak? Jadi kalau dilihat dari apa yang kita selidiki, si pelaku ini memang sudah berniat untuk melakukan tindakan asusila terhadap korban, gitu ya. Bahwa dengan cara penipuan. Nah, jadi melalui media sosial dia memancing orang untuk datang, gitu. Setelah itu dia datang dinyatakan lulus dan dipekerjakan kurang lebih selama 2 hari. Sehingga di malam ketiganya, ketika sendirian gitu di kamar, diancam untuk dibunuh dengan menggunakan cutter, sehingga dilakukanlah tindakan pemerkosaan itu terhadap korban. Nah, ini memang disewa rumah ini bukan bulan atau tahunan, tetapi harian gitu ya, dengan biaya 300.000 gitu ya. Lalu rumah ini memang sengaja digunakan untuk menjebak para korban masuk ke dalam rumah itu untuk melakukan tindakan asusila terhadap korban. Baik, lalu dari pendalaman pihak kepolisian, Pak Arya, apakah ini sebenarnya modus pertama yang dilakukan pelaku atau pernah dilakukan sebelumnya dengan tetap menyasar mahasiswi sebagai korban? Ini yang masih kami dalami, jadi sementara pelaku masih dalam pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian di Polres Makassar, oleh Satreskrim ya. Jadi ini memang yang pertama kali diketahui oleh kami, tetapi sebenarnya ketika pelaku sudah berada di kapal, dia sudah membuat media sosial baru, Facebook, untuk menjebak korban di Surabaya. Untungnya tidak sampai di Surabaya sudah tertangkap. Kalau ini memang sampai lolos ke Surabaya, mungkin dia akan melakukan hal yang sama lagi di Surabaya. Jadi ini sepertinya kejadian yang akan dia ulangi kembali. Tetapi masih dalam pendalaman kami, apakah sebelumnya sudah pernah melakukan hal tersebut atau belum. Tapi yang jelas untuk pelaku sendiri pernah memang melakukan tindak pidana di wilayah Takalar, itu melakukan pencurian kendaraan bermotor.
Baik, Pak Arya, kita ingin beralih untuk mendalami informasi siapa saja saksi yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, terutama berkaitan dengan kondisi korban. Apakah ada pendampingan yang diberikan oleh pihak kepolisian? Ya, jadi saksi tentu dari tetangga sekitar, orang-orang yang menemukan, yang punya rumah, juga kami memanggil ahli dari psikologi, ada pendampingan dari PPD-PPA di wilayah Kota Makassar, ya terutama karena ini menyangkut traumatis yang dialami oleh korban karena tindakan yang dilakukan oleh si pelaku. Sehingga kami sampaikan di sini bahwa kondisi korban saat ini daripada sehat, tetapi memang secara psikologis kami masih melakukan pendampingan terhadap korban. Baik, Pak Arya, berkenan untuk berbagi sejauh mana pihak kepolisian sudah melakukan pendalaman dari korban. Apakah ada diceritakan begitu kenapa motif untuk mencari pekerjaan ini? Apakah berkaitan dengan masalah perekonomian ataupun tidak menyangka gitu ada gestur bahwa ini merupakan modus dari aksi tersebut? Ya, jadi kami ini sebenarnya untuk berbicara dengan korban itu masih kita lakukan secara bertahap karena mengingat traumatis yang dialami oleh korban. Jadi untuk pendalaman seperti hal-hal yang tadi ditanyakan masih kami belum dalami lebih lanjut gitu ya. Tapi yang jelas ini kami akan fokus pada si tersangka dulu. Gitu. Jangan sampai ada korban-korban lain yang ternyata belum lapor. Tapi nanti itu akan kami dalami dari sisi korban. Ketika korban sudah bisa lebih tenang psikologisnya dan juga bisa kami ajak bicara lebih banyak tentang hal tersebut. Lalu Pak Arya, keterangan lebih lanjut yang didalami dari pelaku di sini, Pak. Apakah modus dari pemerkosaan penipuan ini dilakukan seorang diri atau justru ada tim yang bergerak juga bersama dengan pelaku ini di balik layarnya? Sampai sejauh ini masih sendiri. Ya, tapi kami tetap melakukan pendalaman mulai dari handphone pelaku ya dengan jaringan di media sosialnya pelaku. Ini tetap kami lakukan pendalaman. Kalau memang nanti ada perkembangan tentu kami akan menyampaikan kepada masyarakat agar tidak ada lagi nanti yang terjebak untuk kasus seperti ini. Baik, Pak Arya, berkaitan juga dengan profil daripada pelaku, apakah pihak kepolisian sudah mendapatkan informasi mengenai latar belakang lebih lengkapnya? Apakah seorang pekerja atau mungkin seorang yang memang memiliki kemampuan ekonomi yang sebenarnya mumpuni dan melakukan modus ini sebagai bentuk tindakan kriminal yang lama? Ya, jadi untuk pelaku sendiri ini sebenarnya dia tidak bekerja, ya. Tidak ada pekerjaan tetap yang dimiliki oleh pelaku. Jadi kondisinya seperti kerja serabutan begitu saja. Dan psikologis korban ini sampai saat ini masih kami dalami. Apakah dia ada latar belakang ya yang membuat tindakan seperti itu kepada korban, ini masih kami dalami. Tentu membutuhkan waktu dari tim psikologi kita untuk mengecek tentang latar belakang dari pelaku sendiri kenapa melakukan hal itu. Tapi untuk pekerjaannya sendiri, kondisinya dia dalam keadaan yang tidak bekerja dan kerjanya serabutan. Gitu. Baik, kami akan terus nantikan fakta-fakta baru dan juga konstruksi perkara dari pengungkapan kasus ini. Terima kasih Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana telah bergabung bersama kami. Selamat siang, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.